tugasnya. Kemarin sebenarnya sudah saya singgung terkait tugas perspektif ya, cuma akhirnya nggak saya buat sebanyak yang kemarin saya bilang yang sampai pengerjaannya 2 minggu. Jadi ini saya kurangi aja beban tugasnya. Nah di sini nanti teman-teman bikin 2 gambar perspektif. Nah 2 gambar perspektif ini nanti menggunakan 2 metode yang berbeda, yaitu 1 titik lenyap dengan 2 titik lenyap. Nah, di sini objeknya dua objek ya, ada 2 objek, 2 metode. Objek yang pertama nanti terkait dengan eksterior, yang diutamakan nanti bangunan. Terus kemudian nanti yang kedua adalah interior. Nanti di interiornya silakan ngambil yang mungkin di dalam rumah aja ya, dalam rumah kalian, mau kamarnya siapa atau mau area ruang keluarga atau yang lainnya, atau mau di rumahnya saudara juga enggak apa, terserah sih, pokoknya yang di dalam rumah itu aja. Ambil yang sekiranya enggak susah ya kalian bikinnya. Nah, nanti kalau yang eksterior diutamakan bangunan, bisa bangunan rumah kalian sendiri atau yang lainnya, terserah, bebas lah. Kalian mau yang gambar yang di mana. Nah, nanti objek yang kalian jadikan tugas nanti tolong difoto, baik yang eksterior maupun interior. Nah, nanti caranya ini ya, nanti milihnya kan tadi sudah ditentukan sendiri untuk yang 1 titik sama 2 titik itu, baik eksterior maupun interior. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman interiornya mau yang pakai metode 1 titik lenyap, berarti eksteriornya yang 2 titik lenyap. Nah, kalau misalnya eksteriornya mau pakai 1 titik lenyap, berarti yang interiornya yang 2 titik lenyap. Bergantian seperti itu ya. Jadi nanti berbeda objeknya, kemudian metode yang digunakan juga berbeda. Jadi pilih nanti salah satu, yang 1 titik lenyapnya mau yang mana? Oh ternyata interiornya. Berarti nanti eksteriornya 2 titik lenyap. Begitu pula sebaliknya. Jadi bukan dipilih salah satu interior aja atau eksterior aja, itu bukan ya. Dua-duanya digambar, nanti metodenya bergantian digunakan. Jadi 1 titik lenyap, 2 titik lenyap semuanya dikerjakan, eksterior dan interior dikerjakan. Cuma metodenya nanti silahkan mau digunakan pada interior atau eksterior metodenya. Nah, nanti lampirkan fotonya. Mungkin nanti teman-teman kalau misalnya waktu keluar di eksteriornya untuk bangunan ya, fokusnya nanti ke bangunan, silakan difoto aja menurut sudut pandang perspektifnya. Bukan tampak depan ya, tapi perspektif. Nanti lihatnya. Terus nanti sambil saya tunjukkan contoh-contohnya. Nah, nanti foto sama tugasnya itu bisa dijadiin satu PDF, di-scan biasa ya, di-scan. Nanti kemudian dijadiin satu PDF boleh, atau fotonya aja sendiri, atau tugas gambarnya sendiri juga boleh. Nah, nanti pengerjaannya 1 minggu. Terus kemudian seperti biasanya juga nanti tetap pakai garis tepi 2 cm atas bawah keliling, 2 cm. Kemudian kop gambarnya sama seperti kemarin. Kop gambarnya juga nama, NIM, kemudian sampingnya nanti yang kemarin UTS sekarang jadi perspektif. Perspektif ya. Oke. Terus nanti kan ada 2 lembar tuh. Yang interior sama eksterior. Nah, nanti kalau misalnya yang ini yang interior, kalian mau pakai 1 TL atau 1 titik lenyap misalnya. Yang ini eksteriornya kalian pakai yang 2 TL. Nah, nanti kan ini kalian ada garis tepi sama kop ya. Nah, di sininya jangan lupa nanti pakai judul gambar. Nah, bisa juga nanti judul gambarnya terus saja interior 1 TL, yang bawahnya eksterior 2 TL. Misalnya seperti itu di sininya. Jadi saya tahu nanti, ya sebenarnya sudah tahu ya nanti dengan cara metodenya kalian yang gunakan, cuma memperjelas saja di judul gambarnya seperti itu. Di sini nama, NIM, kop, di kopnya ya nama, NIM, sama di sini perspektif. Oh ya jangan lupa nanti garis tepinya ya 2 cm keliling. Terus kemudian nanti intinya kan nanti ada garis horizontal ya untuk 1 titik maupun 2 titik nanti. Mungkin nanti habis ini materi sekilas saja terkait 1 titik sama 2 titik. Nah di sini nanti garis horizonnya tidak usah dihapus, tidak apa, pakai HB ya, pakai HB. Semua nanti garis bantunya juga semua pakai
HB. Kecuali gambar si objek ruangannya nanti, itu nanti semuanya kalian pakai 2B. Kalian mau gambar perabotnya boleh. Kalau misalnya agak susah ya ngambil yang perabot yang bisa kalian gambar aja. Kalau misalnya memang agak susah banget, yang penting kalian bisa menggambarkan 1 titik sama 2 titik itu pemahamannya benar apa enggak. Kayak gitu. Oke, terkait tugasnya ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada mungkin saya lanjutkan. Untuk perspektif nanti kalian baca sendiri aja ini ya, pengertiannya. Nah, ini perbedaan untuk perspektif 1 titik lenyap dengan 2 titik lenyap. Nah, yang utama kalian harus adalah tentukan di mana garis horizonnya. Di mana letaknya. Mau di tengah-tengah gambar, mau agak ke bawah, mau agak ke atas, silahkan, bebas. Karena itu nanti juga akan mempengaruhi dari objeknya kalian, nanti hasil gambarnya. Nah, kemudian 1 titik lenyapnya itu harus berada pada garis horizon yang merah ini, yang saya garis merah. Tidak boleh di sini ataupun di sini ya. Apalagi ini tidak bertemu. Gambar kalian nggak akan jadi. Ya. Jadi harus di dalam 1 garis ini. Kalau 1 titik lenyap, mungkin paling gampang untuk interior ya. Nah, taruh aja di tengah. Nanti langsung bentuk objeknya seperti ini. Yang sisi kiri. Nanti mungkin saya berikan contoh. Nah, kalau misalnya 2 titik lenyap, enak. Kalau misalnya dia ada bahan ya, benda bervolume ya. Mungkin kalau misalnya mau bangunan rumah gitu juga bisa. Nah, ini 2 titiknya. Bisa di sisi sini atau sini, titik 1, titik 2. Kalau digambarkan, dicontohkan seperti ini ya. Kalau misalnya kalian mau taruh di paling ujungnya sini juga nggak masalah. Pokoknya dalam 1 garis horizon. Pokoknya intinya semakin jauh antara titik 1 dengan titik 2 untuk yang 2 titik ini, bangunannya nanti atau bendanya yang akan digambar kalian akan semakin terkesan gepeng nanti bentuknya. Karena dia akan ditarik ke kanan ke kiri. Jadi kesannya akan gepeng. Nah, tapi kalau misalnya dia semakin mendekat di sini sama di sini, nah otomatis nanti penggambarnya akan semakin seperti ini. Semakin meninggi, ininya juga melebar. Semakin dekat jadi berarti semakin besar bendanya. Kalau 2 titiknya ini semakin mendekat. Oke. Nanti garis horizon ini nggak usah dihapus juga nggak apa-apa pakai HP kan. 2 titiknya juga nanti tinggal kalian tulis TL1, TL2 atau enggak 1, 2 gini nggak apa-apa. Kalian tulis. Nah, ini untuk perspektif 3 titik. Sebenarnya kemarin yang saya infokan kalian ada tugas perspektif 3 titik tapi nggak saya berikan. Jadi cukup 1 titik, 2 titik aja. Kalau 3 titik ini dia fungsinya untuk membuat ketentuan tingginya. Tingginya totalnya itu berapa? Tingginya terus kemudian keseluruhan nih dari bawah sampai atas, cuma dia untuk yang poin 3 ini untuk menentukan tingginya sebesar apa nanti. Kalau misalnya titik 3 itu di bagian bawah, nanti dia bangunannya seakan itu dia membesar ke atas. Tapi kalau misalnya titiknya yang di atas, nanti terkesannya bagian bawah yang membesar. Nanti mungkin sambil ada contoh sekilas sih. Ini untuk yang contoh gambar 1 titik lenyap. Ini jelas titiknya di sini. Tapi yang pertama kalian harus tentukan garis horizonnya itu di mana. Misalnya ini sebenarnya ini di tengah-tengah sih. Nah, di sini dia. Nah, kemudian dia mengikuti garisnya sini. Anggap lurus ya. Nah,
Pokoknya garis-garis yang miring ini itu mengikuti satu titik lenyapnya yang di tengah ini. Tapi kalau misalnya yang segi vertikal ini harus tegak lurus ya, jangan sampai miring-miring juga. Jadi mengikuti tegak lurusnya yang miring ini. Sama yang secara horizontal yang seperti ini. Ini juga harus tegak lurus 180 derajat nih ya, jangan ngikut miring juga. Nah, sebenarnya kalau misalnya cara gampangnya kan kita udah nentuin garis horizon ya, titiknya udah di sini. Nah, tinggal kita membuat aja kotak yang paling dalamnya. Ini karena memang jangkauannya ruangannya besar ya, jadi dia kotak yang paling dalam di sini lebih kecil. Tapi kalau misalnya kalian ukurannya tidak terlalu besar ya bisa aja segini kotaknya. Nah, bisa aja seperti itu. Kemudian saya cobain yang ini ya. Nah, ini kan sebenarnya kan ini bisa terukur ya. Bisa terukur sebenarnya. Nah, terukurnya seperti apa? Kita menggunakan modular saja. Nah, misalnya tinggi rumahnya kalian atau tinggi kamar rumahnya kalian itu 3 meter. Semisal 3 meter ya. Nah, coba saya. Ini mana sih? Nah, semisal tinggi rumah kalian di sini 3 meter ya. Nah, kita bikin aja skala atau proporsinya modular itu dari yang kita gambarkan garisnya itu anggap satu garis ini nggak kelihatan ya, satu garis ini atau satu baris ini kita anggap 1 cm. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 cm. Nah, 3 meter dibagi 5 cm itu sama dengan 60 cm. Berarti kita anggap satu baris ini itu mewakili 1 cm penggaris mewakili 60 cm dalam kenyataannya. Cara penggarisannya. Jadi kalau misalnya mau terukur, yang kalian buat di sini 1 cm itu mewakili 60 cm di realnya. Di bangunan kalian realnya. Agar kalian bisa mengira-ngira nanti tingginya, misalnya pintu itu tingginya 2 meter. Berarti kira-kira dari 0 ke atas tuh 2 meter setinggi berapa? Oh, misalnya setinggi ini, berarti tinggal kalian gariskan aja ke sini. Oh, berarti tingginya pintu adalah segini, misalnya seperti itu. Nah, jadi nanti dari titiknya ini tinggal kalian mengikuti garis modularnya itu sesuai dengan tingginya tadi yang sudah diperkirakan. Kalau misalnya yang secara horizontal ini juga sama seperti ini nanti. Tinggal kalian bikin aja per modulnya berapa. Kalau misalnya kebetulan ruangan kalian persegi 3 meter kali 3 meter, ya berarti tinggal enak aja kalian di sini bikin 5 cm per 5 cm per modularnya sini. Nah, berarti satu stripnya gini atau satu modularnya sini sudah mewakili 60 cm. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang belum paham? Suara saya cukup jelas ya? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian saya lanjut. Ini ya, kalau misalnya ini garis merahnya tadi kan garis horizonnya. Nah, ini nanti yang garis birunya itu garis bantunya. Kalau kalian nggak dihapus juga nggak masalah, tapi nanti objeknya dipertebal untuk si ininya, apa namanya, si objeknya. Ini juga ini ada salah nih. Di gambarnya harusnya di sini memutus ya. Terus kemudian dia ngikut dari titik ini, seret. Nah, harusnya ada gininya. Jadi ada jaraknya ini. Ikuti kusen di sini. Jadi nggak jadi satu kayak tadi. Oh, kalau kayak gini kan kelihatan distorsi. Seharusnya di sini ada jaraknya di sini.
antara daun pintu ke lantainya. Nah, pokoknya garis titik ini untuk menentukan nanti mengikuti ke yang panjang-panjangnya sini. Kalau misalnya horizontal sama yang vertikal itu sudah tegak lurusnya ya. Jadi ya yang garis miring-miringnya ini atau sisi kanan kirinya itu harus mengikuti dari titik lenyapnya. Penggarisnya sih titik lenyap. Nah, ini ada juga cara, tadi kan saya caranya dari dalam ya. Dari titik lenyap, terus kemudian di sini saya bikin ruangan dari dalam. Ini modulnya di luar, di depan, di outline yang paling luar. Jadi kalian sudah membuat outline bingkainya dulu. Mungkin kalau misalnya kalian kan sudah punya keras A3, kemudian dikelilingi garis tepi, kemudian si kopnya. Nah, space-nya yang kosong ini mungkin langsung di sini modularnya langsung dibuat. Nah, seperti ini A, B, C, D sampai J. Nah, langsung bisa dibuat di situ. Tinggal kalian nanti mau dijadikan berapa modular di sini. Hitung aja berapa panjangnya, kemudian dibagi mau berapa kalian mau bikin per berapa modularnya. Jadi nanti panjangnya totalnya itu tinggal kalian bagikan berapa banyak modular yang kalian buatkan. Berarti satu modular ini mewakili berapa senti dalam kenyataan. Nanti tinggal kalian mengikuti garisnya ini, tarik ke TL, tarik ke TL. Terus seterusnya. Kalau ini kan dari outline yang terluar ya. Kalau tadi saya caranya dari dekatnya titik lenyap itu tinggal kalian buatkan ininya, garisnya di sini, di dalamnya. Itu bedanya. Silakan nanti mau pakai yang metode yang mana. Nanti kalau misalnya yang satu titik lenyap yang modularnya di luar ini, nah nanti yang garis sisi kanan ini paling enggak nanti hasilnya adalah 45 derajat. Di sini. Sudut kanan kirinya. Setelah teman-teman nanti mau pakai cara yang mana. Nah, kemudian tadi kan yang interior ya. Sekarang yang eksterior. Ini contohnya satu titik lenyap yang eksterior. Ini karena jalan ya, koridor jalan yang dijadikan contoh, cuma nanti tampilannya seperti ini. Cuma kalau yang enak ya memang satu titik lenyap enak. Enak yang untuk interior daripada yang eksterior. Soalnya kalau yang interior, kalau yang satu titik lenyap untuk yang eksterior, biasanya nanti yang tampak hanya sisi yang sebelah sini sama sisi sebelah sini aja. Yang sisi kanannya itu nggak kelihatan biasanya seperti itu. Tapi ya gampang juga sih, memang kalau misalnya satu titik lenyap pasti lebih gampang daripada dua titik. Cuma nanti terserah teman-teman mau pakai yang satu TL apa yang dua TL untuk eksteriornya. Ini juga satu TL juga atau satu titik lenyap untuk eksterior. Ini kan sudah ada garisnya di sini. Ada garis, ada titiknya juga. Posisi garis horizontal sama otomatis sama aturan untuk aturan apa posisi untuk titik lenyap itu juga nanti akan mempengaruhi bentuk gambarnya. Satu garis ini kalian titiknya di sini juga nanti otomatis akan mempengaruhi posisi dari gambarnya itu sendiri. Beda nanti sama yang di tengah yang lebih seimbang. Misalnya seperti itu posisinya. Ini kalau misalnya eksterior yang dua titik lebih proporsi sih kalau misalnya yang eksteriornya dua titik. Tapi bebas sih nanti teman-teman mau pakai yang mana. Ini yang dua titik untuk interior. Contohnya seperti ini. Oh ya, jadi yang eksterior tadi yang dua titik kan sudah kelihatan sebenarnya ya titiknya di mana ya. Titiknya di sini nih. Nanti kan titiknya insya Allah mudah-mudahan segaris nih. Ya anggaplah segaris ya. Anggap segaris. Nah, nanti silakan nanti dibuat garis penghubungnya ini. Jadi ini silakan nanti bagian bawah sama bagian atas sebagai pembatasnya teman-teman mau sampai mana tinggi atapnya sama dasar lantainya.
batasannya seperti mana. Tapi ini jangan diteruskan ya, bangunannya nanti jangan diteruskan sampai sini, tapi diputus di sini. Biar terlihat bentuk bangunannya. Jangan diteruskan sampai ke sini. Paham nggak maksud saya itu? Jadi diberhentikan aja di sini untuk bentuk bangunannya. Jadi kalian batasin sendiri sisi kanan sama sisi kirinya digambar hingga sampai mana. Jangan diteruskan sampai mengecil sekali ketemu TL yang di kanan kiri ini, tapi dibatasi. Oke. Yang perspektif juga sama, yang 2 titik lenyap untuk interior juga dibatasi ini sisi kanan kirinya. Nah, nanti pertemuannya titik hilang 1 sama titik hilang 2 atau titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2. Nanti pertemuannya tuh di mana di sini. Nah, biasanya nanti pertemuan yang bawah sama yang atas itu akan sama atau sejajar. Atas sama bawahnya. Nanti tinggal kita mengikuti. Nah, bangunan atau tembok yang sisi sebelah sini 1, 2, 3 di sini merupakan titik hilang yang kedua atau titik lenyap kedua, kita menarik garisnya. Kalau misalnya yang sisi ini 1, 2 yang biru ini, yang saya garis biru, ini nanti ngambil di titik hilang 1 garisnya. Tinggal kalian tarik-tarik aja sih sebenarnya. Nah, ini untuk yang terukur secara eksterior. Dia juga ada modularnya di luar. Nah, ini untuk menentukan panjang dari objeknya di sini. Diambil dari kira-kira ini berapa per modular panjangnya. Mewakili berapa dia di sini. Nah, ini nanti berdasarkan titik lenyapnya di sini. Tinggal kalian tarik-tarik garisnya itu, kemudian ini mengikuti juga di sini. Berdasarkan modul yang sudah kalian gambarkan tadi. Pertemuannya nanti dari mana? TL1 sama TL2. Itu nanti pertemuan antara TL1 sama TL2 yang bagian bawah berarti nanti untuk menentukan pertemuan bawahnya. Begitu juga yang bagian atas harus sampai ketemu. Silakan habis itu dibatasi. Oke. Ini contoh perspektif interior yang 2 titik. Ini buat objek biasa ya, 2 titik lenyap. Ini untuk perspektif 3 titik kalau titik yang ketiganya di bawah. Jadi seakan kita melihatnya dari atas. Jadi yang objeknya yang paling besar itu bagian atasnya. Kalau TL3-nya di bawah. Nanti berbeda kalau misalnya TL3-nya itu di atas. Ini masih TL3-nya masih di bawah sini. Di bawah sini untuk TL3. Jadi kayak mata burung ya. Nah, ini TL3-nya masih di atas. Jadi perspektif mata burung nanti objeknya seperti ini. Nah, ini beda lagi kalau misalnya TL3-nya di atas. Jadi kita seperti, kalau misalnya tadi mata burung, ini mata apa nih? Mata semut. Ini yang posisinya lebih kecil ya. Mata kucing, Bu. Kenapa? Mata kucing. Ya, Mata kucing, Bu, biasanya kalau dilihat. Iya, mata kucing ya. Nah, ini kalau misalnya VP titik lenyap 3-nya di atas, berarti kita melihatnya dari bawah. Ya, mata kucing itu bisa, atau kita saat duduk di bawah ya, duduk bawah dengan posisi memang kita lebih kecil daripada objek tersebut. Posisi berdirinya atau posisi duduknya. Nah, ini kalau misalnya kita menggambarkan titik 3-nya di atas. Nah, ini masih TL3 tapi yang posisinya di bawah TL3-nya. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi nanti tugasnya 2 gambar ya. Interior, eksterior dengan metode yang berbeda. Silakan nanti mana yang mau yang 1 TL, mana yang 2 TL. Objeknya yang eksterior diutamakan bangunan,
Yang interior diutamakan di dalam bangunan ya, terserah mau di manapun, bebas. Tapi jangan lupa nanti difoto posisinya. Nah, terus kemudian pengumpulannya seminggu lagi. Oke, silakan mau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan untuk tugasnya? Oh ya, nanti sudah ada video sih yang saya berikan, itu pun saya ambil video di YouTube. Jadi nanti silakan bisa dilihat, atau mau ngambil referensi lain juga silahkan. Kemudian nanti minggu depan CAT sekilas ya, mungkin satu pertemuan CAT, mungkin nanti disampaikan Bulia. Terus kemudian setelahnya itu mungkin saya masuk ke TB ya, TOR TB. Jadi nanti TOR TB sekaligus nanti pembagian asdosnya. Jadi teman-teman sampai pengumpulan minggu ke-16 itu udah full mengerjakan TB. Jadi nanti mungkin 2 minggu sekali saya adakan evaluasi progres TB-nya. Jadi saya ngambil penilaiannya dari situ untuk progres TB-nya 2 minggu sekali. Nanti beberapa kali mungkin nanti Zoom saat saya evaluasi, atau nanti mungkin ada beberapa materi mungkin yang saya berikan juga terkait TB-nya yang bisa menunjang teman-teman buat ngerjain TB juga. Oke. Sudah cukup jelas ya semuanya teman-teman untuk tugas hari ini ya. Ini suara saya dengar ya? Saya pakai tethering HP soalnya. Jelas ya? Bu, izin mau tanya, Bu. Ya, silakan. Itu bangunannya itu berarti di arser juga nggak, Bu? Nggak usah, nggak apa-apa. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Saya menilainya nanti kalau misalnya perspektif 2 titik lenyap itu posisinya aja, posisi titik lenyapnya, kemudian nanti hasilnya sudah sesuai apa enggak. Itu aja sih yang dinilai sama saya nanti. Oke. Sudah tepat apa belum nanti dengan posisi yang sudah kalian tentukan sendiri dengan hasilnya. Kan ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk foto objeknya nanti harus sesuai sama titik lenyapnya itu, tak, Bu? Kalau misalnya mau memudahkan kalian juga ya sekalian aja. Kalau rumahnya nggak bisa digitu kan, Bu, gimana, Bu? Ya, Cuma apa-apa. bisa difoto dari depan. Ya enggak apa-apa, tapi kan bisa dibayangin ya. Berarti kan nanti Ya. Fitri gambarnya bisa ya. Iya, Bu. Ya, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Terima kasih, Bu. Ya. Kalau misalnya nanti yang interior sekiranya perabotnya ribet, ya hilangin 1-2 perabot lah. Atau berikan nanti beberapa perabot yang kalian mungkin bisa menggambarnya aja. Ini ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Itu objek yang eksterior, semisal pakai Google Earth, nggak difoto bisa? Boleh. Kalau di foto itu terlalu sempit, takutnya nggak ke Oh iya, iya. mau. Ya, boleh, 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 boleh. Terima kasih, Bu. Tapi nanti ngambilnya jangan perspektif mata burung nanti ya. Nanti ngambil fotonya, nanti jangan-jangan nanti gambarnya perspektif mata burung nanti. Ngambil posisi Google Street-nya itu mungkin ngambil yang sekiranya bisa kalian bayangkan untuk digambar ya. 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 Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan?
Oke, berarti minggu depan Cat, ini minggu keberapa ya? Minggu ke-8, minggu 9 Cat, minggu 10 nanti saya tor TB, Asda sama materi sebentar. Ya. Cepet juga ya, sudah masuk mau TB, tinggal 2 minggu lagi untuk masuk ke TB-nya. Mudah-mudahan nanti bisa lancar lah kalian ngerjain TB-nya. Oke, sudah cukup jelas ya semua teman-teman untuk tugas hari ini? Kalau sudah, mungkin saya akhiri saja untuk pertemuan hari ini. Silakan nanti dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Bu. Ya, terima kasih semuanya.